Halo rekan Auto Second, kehilangan kunci mobil bikin kita pusing kepala. Apalagi kalau sistem kuncinya sudah dilengkapi immobilizer. Nah, kita membutuhkan bantuan pakar untuk mendapatkan kunci immobilizer penggantinya. Dan sekarang saya sedang ada di Bursa Otomotif Sunter, Jakarta Utara untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mendapatkan kunci pengganti ini. Nah, kita akan berbincang-bincang lebih lanjut di dalam. Halo, Ko Raymond. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Saya mau ini dong, tahu tentang bagaimana caranya menduplikasi kunci immobilizer. Kalau misalnya hilang, rusak gitu. Nah, gimana sih langkah-langkahnya? Oh, tergantung itu. Biasanya saya tanya dulu problemnya apa. Jadi kan orang macam-macam ya. Ada yang emang cuma karena kuncinya masih ada satu, hilang satu, dia khawatir. Ada juga yang pas hilang semua. Ada juga yang kasusnya dia tuh hilang satu, masih ada satu tapi hilangnya itu dekat rumah. Jadi dia khawatir kalau misalkan ada orang pakai. Jadi dia butuh selain duplikat dia juga butuh buat diganti satu set. Diganti satu set? Iya, jadi kita bisa rubah dia punya data remote dan juga kita bisa rubah data kuncinya dan chipnya. Nah, Ko Raymond, dengan makin canggihnya kunci mobil dan sekarang ini kan jadi nggak sederhana lagi ya. Nah, sebenarnya bagian-bagian kunci itu apa aja sih? Bagian kunci kalau kita ngomong dasarnya tuh ada 3 bagian ya. 3 bagian. Kalau yang model kunci lama, kita sebutnya ada yang kunci batangnya, terus ada bagian yang remote-nya sama chipnya. Ya kalau mobil-mobil kayak gini, ini kan kepecahnya jadi cuma 2. Jadi ini manual. Manual. Untuk amit-amit kalau misalkan kita emergensinya baterai remote habis. Oh, baterai remote habis. Atau akinya soak, kita bukanya gimana? Oh, iya. Mobil sekarang kan semua pakai tombol. Bukanya gimana? Bukanya kita tetap ada manual. Jadi mobil secanggih apapun tetap ada butuh manual. In case waktu-waktu baterainya habis, kita bisa buka pakai manual. Terus kalau misalkan ini habis, udah pakai tombol kan nggak bisa dipencet. Itu tetap ada emergensinya. Dan setiap mobil beda-beda emergensinya. Contoh ya, ini kayak Honda. Ini saya ngomong Toyota dan Honda. Jadi tanpa baterai pun ini bisa hidupin mesin. Caranya ini ditempel saja. Terus sambil injak rem, hidupin mesin. Tempel, injak rem. Nah, tanpa baterai pun bisa hidup. Jadi ini adalah kasus-kasus emergensi yang disiapkan oleh pabrikan untuk mencegah ya amit-amit baterainya habis, nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup ya. Nah, kalau nggak disiapkan begini, ya orang pasti lebih Bisa baik mau pakai begitu. kunci ya. Repot kan, repot Iya, banget. iya. Dan servis-servis lain yang saya tawarkan, itu selain pembuatan kunci juga kita bisa membuat kunci mobil yang lama, kita bisa bikin jadi bagus seperti mobil-mobil sekarang yang model lipat seperti kayak gini. Wah, ini mobil lama dengan sistem Ya, yang konvensional jadi, ya? Kita bilang kayak misalkan kunci dan remote masih terpisah. Ini saya ambil contohnya ya. Tadinya kuncinya ada 2, kunci sendiri. Gantung gitu ya? Gantung begini. Ya kan udah cukup tua lah ya. Kita bisa ganti ke model lipat. Jadi integrated gitu, jadi satu. Dan ini adalah contoh-contoh modelnya. Nah, ini bisa lihat contoh seperti ini. Nah, ini kita kalau Toyota ya kita bikin jadi Innova Ribbon misalkan gitu. Ataupun kalau Honda misalkan kuncinya masih kunci biasa, bisa kita bikin jadi seperti ini gitu. Tadinya misalkan kuncinya seperti itu. Kita bikin jadi lipat. Jadi lipat. Nah, itu juga bisa. Ataupun yang punya Mercy, aslinya kuncinya mungkin seperti ini. Kita juga ada nih, aslinya seperti ini. Kita bisa bikin jadi seperti ini. Nah, ini baru. Ini kuncinya kayak transformer ya, intinya ya. Nah, ini kebetulan ada contoh kasus satu. Ini kebetulan dia mobilnya Honda Brio. Dia hanya tinggal kuncinya satu ini doang. Dan dia ingin dapat satu lagi, tapi juga mau supaya kode yang ini nih, kode ininya yang saya bilang nih tadi nih, kalau di Honda kan ini kodenya berubah, jadi nggak K726 lagi, karena supaya yang lama nggak bisa dipakai. Saya sebutnya
Riki sebutnya, kalau bagi bahasa saya tuh Riki ri kan kayak repeat, Riki dikunci ulang, dibikin kunci ulang, dan juga di erase datanya, dan juga mau mendapatkan satu baru, mau ganti model. Karena kan kalau ini sebenarnya Brio aslinya seperti ini kuncinya, tapi dia pengen bikin seperti ini gitu. Jadi dapat satu baru ini. Jadi kalau bagi saya sebutnya pakai orang bisa datang ke sini, kita ganti data ininya, Riki, supaya nggak kodenya ini lagi yang lama berubah. Plus diganti sama. Plus kita ganti datanya, chipnya, karena walaupun ini seperti ini saja, tapi dia sebenarnya ada chipnya, dan dia bisa kebaca. Nah ini Honda datanya, ini asli. Ini taruh, kita cek chipnya. ID-nya berapa? Oh, ID 46. Nah, coba cek yang baru. Pastiin ID-nya berapa? ID 46. Oh, berarti sama. Ini kunci dengan chip yang sama. Baru kita cek frekuensinya. Ini aslinya 434. Yang baru 434. Oh, sama. Berarti chip, dan saya bilang kan bagi 3. Kunci 1, 2 remote-nya, frekuensi tadi, 3 chipnya, semuanya udah sama, baru kita kerjain, kita potong. Nah, ini taruh sini, taruh. Nah, ini keluar nih hasilnya. Tuh. Ini adalah kodenya N369 dari kunci ini. Ya kan? Udah keluar semua, ya tinggal kita masukin yang baru. Taruh. Lalu kita potong. Kita langsung praktek nih, Pak? Langsung praktek ke mobil ya? Mobil ya? Oke. Nah, ini di mobilnya. Ini juga tempat kita. Oh ya? Kalau buat mobil-mobil yang masalah, kita kerja di sini. Ya ini asli, ini baru kelihatan lah ya dari jigongnya. Ini masih jigongan, ini masih bersih. Bersih, oke. Ya kan? Nah, udah bisa dipakai buat buka pintu ya? Ya? Buka pintu udah bisa. Terus ini kalau belum ada chip, belum diprogram, bisa dikontak on. Nah, lihat itu, kedip-kedip hijau, kelihatan nggak? Oh. Nah, ya kan? Ya. Saya start. Oh. Oke. Nah, kalau ini asli, ini perhatiin yang tempat posisi hijaunya ya. Saya start. Apa yang terjadi? Langsung hilang. Langsung hilang kan? Iya, iya. Start. Mau ya? Nah, makanya untuk itu kita mesti program dulu. Kita nyari kabel OBD-nya, soket OBD-nya buat diprogram ke mobil. Daftar ada 2, dalam mobil ini ada 2 kuncinya. Baru kita program key. Kita program. Kita butuh kunci 2 kan? Kita program lagi 2. Nah, udah selesai, udah komplit. Wah, udah connect ya? Connect, udah mati. Nggak ada lama. Wah, cepet tuh. Sudah selesai. Nah, itu remote-nya jalan. Ada beberapa kasus kita mesti program remote manual, ada beberapa kasus langsung otomatis masuk. Dalam kasus ini kita programnya langsung
Begitu remote masuk, chip masuk, remote-nya masuk. Kok kan kunci sekarang udah sama-sama canggih nih, udah jadi smart key. Nah, masih ada nggak perbedaannya antara kunci-kunci mobil Jepang sama mobil Eropa? Ya prinsipnya mobil Jepang sama Eropa di security-nya sih. Kalau tetap mobil Eropa jauh lebih tinggi security-nya. Oh ya, dilihat dari apa tuh? Contoh ya, kalau kita perhatiin ya, Mercy itu kan dari tahun 97 sudah ada yang pakai begini nih kuncinya. Saya lihat nih beberapa perbedaan kunci Mercy. Ini Mercy tahun 97 sampai 2000. 97 sampai 2000. Ya. Ini dari 2000 sampai 2006. Nah, ini dari 2007 sampai 2008 sampai 2009 itu yang baru ini. Nah, ini yang 2010 sampai 2016. Kita lihat ya, kalau Mercy dari dulu sampai sekarang begini aja kuncinya. Mirip-mirip aja ya? Iya, tapi bagi Simple saya kelihatannya. sistemnya cukup complicated. Kenapa? Karena pertama kali saya bisa bikin kunci Mercy itu mentok sampai 2005. 2006 dia keluar 7G. Itu nggak bisa dibikin. Nggak bisa dibikin. Ini berarti kan mulai dari sini ya. Begitu 7G bisa, dia 2008 keluar 204 kan. Dia keluar yang baru seperti itu. Nah, ini juga nggak bisa lagi. Nggak bisa diduplikat. Ya. Terus ketemu nih? 8 bisa. Bisa. Terus dia facelift 2010 seperti ini, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Karena 2010 dia bisa, dia keluar 205 yang baru lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatiin Mercy mah kunci begitu-gitu aja, tapi dalamnya software beda-beda. Beda-beda. Beda sama Jepang. Kalau Jepang emang dia bener-bener pure spare partnya itu nomor partnya beda-beda. Tapi sebenarnya scanner bengkel-bengkel biasa juga bisa asal ada asli kuncinya. Asal ada kunci asli. Rata-rata kalau scanner workshop bengkel-bengkel itu bisa. Gitu ya? Asalnya ada itu dan ada pin code-nya lah dari barunya gitu kan. Raymond, sebenarnya umur baterai remote ini berapa lama sih kira-kira? Baterai ya, baterai sih biasa paling cepat 3 tahun ya. 3 tahun? Baru itu. Tapi kalau amit-amit dia habis mendadak, contoh lah kayak kunci Brio, Mobilio gini kan cukup banyak ya. Tiba-tiba habis, nggak bisa dipakai. Sedangkan terakhir posisi kita kunci pintunya pakai remote. Aduh, kita kan pusing dong. Masa? Sedangkan kadang-kadang kalau yang model begini, Brio Mobilio, serepnya itu kita cuma dikasih kunci batang. Kita nggak dikasih yang remote lagi. Contoh seperti ini. Kadang-kadang kalau kita dapatin Brio aslinya ini, serepnya dikasih cuma ini. Sedangkan remote kita yang pertama kita tutup pakai remote. Dibuka nggak bisa. Bukanya nggak bisa. Baterainya habis. Itu gimana? Gampang, itu tinggal buka aja manual. Nanti akan bunyi ya? Bunyi. Langsung kita hidupin mesin. Selama immobilizer kenal dengan mobil, itu alarm putus. Oh, alarm mati? Mati. Jadi nggak apa-apa begitu dibuka, berisik dulu tuh. Sebentar langsung nyala mesin, langsung mati. Langsung mati. Selama intinya dia kenal. Selama dia kenal immobilizernya. Ya. Nah, sekarang giliran bicara biaya nih. Kira-kira berapa kisarannya? Biaya itu contoh misalkan ya kita bilang remote ya? Aslinya begini. Terus mau bikin yang biasa konvensional ya. Ini kasus ini biasanya terjadi karena mau jual mobil kembali, misalkan mau udah nanti kan kalau kita jual kan dia pasti tanya yang serepnya mana. Karena jujur ya kalau namanya kita sebagai penjual mobil, waktu kita nih punya mobil kita pengen jual ke showroom, kunci kita tinggal satu, kita pasti nggak akan mikirin mana serep, kita nggak mikirin, kita jual ke showroom, pasti showroom nanya, serep mana, kalau nggak dipotong. Nah pada saat itu kita baru nyari kan. Kadang-kadang juga kita nggak tahu serep taruh mana hilang, kita nggak mau dipotong banyak-banyak, kita datang ke sini bisa kita bikinin duplikatnya. Berapa tuh kira-kira? Kayak gini misalkan sesuai aslinya ya, kalau yang cuma kunci immobilizer tapi tanpa remote kayak gini mulai dari 300-an lah range-nya. Tapi kalau misalkan kebetulan yang hilang yang ini, ada yang ini ya mulai dari 700-an. 700-an? Mulainya. Itu jatuhnya duplikat itu? Duplikat yang remote, tapi variatif tergantung mobil sama tergantung jenis merek gitu loh. Nah kalau misalkan kita mau upgrade, misalkan oh ya dari begini kuncinya kita pengen bikin yang model lipat gitu. Ini mulai dari 500-an startnya. 500-an?
Jadi kita bisa bikin jadi lipat, ataupun yang model biasa kita mau bikin jadi lipat juga. Seperti itu. Intinya model-model flip key lah. Ya. Nah, Kalau kayak kunci Mercy tadi? Kunci Mercy beda harganya. Itu mulai dari start dari 2 jutaan. 2 jutaan? Itu perbaikan, upgrade, atau duplikat? Umumnya mereka duplikat sih. Umumnya duplikat. Ada juga kasus ya rada teknis. Misalkan kayak 204 kan itu punya penyakit yang terjadi di semua 204. Yaitu steering lock sebutnya ISL. Itu kita sini juga terima dari bengkel-bengkel malah untuk perbaikan steering lock. Jadi biasanya 204 mulai dari 2008 itu biasanya antara waktu atau terlalu banyak pemakaian itu kalau kita perhatiin Mercy kita colok bunyi zrek gitu kan, ngek gitu kan. Nah itu kalau itu kejadian sudah rusak steering locknya, begitu dicolok dia nggak akan bunyi. Tapi di kontak on hitam, tapi remote jalan. Nah itu problem steering lock di 204 kita juga bisa perbaiki. Kita ganti steering lock segala macam. Oh gitu. Berarti bukan duplikat ya jatuhnya? Bukan duplikat. Berapa itu perbaikan? Kalau kasus kayak gitu mulai dari 5 jutaan sih. Wah, perbaikan itu? Iya, tapi itu kalau di Mercy habis 15 juta itu. Hanya baru ya? itu. Iya. Jadi beda-beda sih tergantung kebutuhan, maksudnya mau apa seperti apa kuncinya. Kalau misalkan kita bilang yang smart key kayak Toyota ya kayak gini-gini ya itu mulai dari 1 juta plus lah intinya. Perbaikannya? Enggak, duplikat. Duplikatnya? 1 jutaan kayak gini-gini kan. Tapi ini lumayan nih, kayak misalkan nih Toyota Ras baru, kalau di dealer nih habis. Lumayan itu. Ini bahan spare part kecil-kecil gini aja nih 3 juta. Iya. Ininya mau 400.000. Kalau di kita setengahnya lah. Seperti itu. Tapi ya tergantung range macem-macem lah. Tergantung kasusnya ya? Iya, tergantung kasusnya. Oke, terima kasih banyak nih Ko Raymond informasinya. Oke. Sukses terus buat Komandan Case. Teman-teman nonton second, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ko Raymond. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Nah, kebetulan saya ketemu dengan salah satu konsumen dari Komandan Case. Nah, saya tanya-tanya nih Pak, dengan Pak Adriansyah. Iya, ordernya apa Pak kesini Pak tadi? Kebetulan saya kunci utama saya mobil saya tuh hilang. Oh, hilang? Jatuh waktu itu saya lagi ke Gambir. Jatuh nggak ketemu. Ya kebetulan waktu itu saya telepon ke rumah masih ada kunci serepnya. Kunci serepnya. Tapi kan saya dengan cuma satu aja takut hal-hal yang terjadi seperti ini lagi. Nah, saya nggak punya kuncinya lagi. Nanti bikin malah jadi masalah dan biayanya pun juga bisa lebih besar gitu. Ini kunci Pajero ini Pak ya? Kunci Pajero ini, ya. Jadilah ini saya. Berapa lama kerjanya Pak? Ini tadi nggak sampai 1 jam ya, 3/4 aja, 45 menit. Cepet ya? Iya. Dan ya, harganya juga ya? Harganya kompetitif, kerjanya juga bagus. Saya rasa nih profesional banget nih. Oh gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak informasinya Pak. Ya. Mudah-mudahan kunci nggak hilang lagi. Oke, ya, makasih. Makasih. Makasih.